Halo semuanya, nama saya Gloria Agita Berubangun dengan NPM S1D023-025 akan membawakan rencana proyek dengan judul Budidaya Kopi Unggul untuk Peningkatan Produktivitas dan Kesejahteraan Petani. Indonesia merupakan produsen kopi terbesar keempat dunia dengan lebih dari 90% produksinya berasal dari petani kecil, namun produktivitas kopi rakyat masih rendah, 700-800 kg per hektar, jauh di bawah potensi varietas unggul yang bisa mencapai 1.500 kg per hektar. Penyebab utamanya meliputi penggunaan bibit kurang unggul, teknik budidaya yang belum efisien, serta serangan hama dan penyakit. Di sisi lain, permintaan terhadap kopi berkualitas tinggi, terutama jenis specialty kopi, terus meningkat. Inovasi dalam pemilihan varietas, teknik pemangkasan, irigasi tetes, serta pengendalian hama terpadu terbukti mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas kopi. Proyek ini dirancang sebagai solusi peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani melalui sistem budidaya kopi unggul yang berkelanjutan. Tujuan dari proyek budidaya kopi unggul ini adalah: pertama, meningkatkan produktivitas kebun kopi hingga 30% per musim dibandingkan praktik tradisional melalui teknik budaya yang lebih efisien dan tepat guna, mengembangkan model budidaya kopi tahan hama dan penyakit sehingga risiko gagal panen dapat ditekan, menjadi percontohan praktik budidaya kopi berkelanjutan yang ramah lingkungan dan ekonomis bagi petani lokal dan komunitas perkebunan di sekitarnya, dan mendorong peningkatan kualitas biji kopi untuk pasar premium dan specialty coffee dengan praktik panen dan pasca panen yang benar. Untuk menjamin keberhasilan proyek, saya merujuk pada dasar-dasar teori ilmiah dari berbagai bidang. Pertama, bidang agronomi. Saya mempelajari kebutuhan unsur hara pada tanaman kopi di tiap fase pertumbuhan, pemberian pupuk perimbang, penyesuaian pH tanah, dan pengolahan air menjadi fokus utama saya agar tanaman tumbuh sehat dan optimal. Patologi tanaman. Penyakit seperti karat daun, Hemileia vastarix, dan hama penggerek buah kopi seringkali menjadi momok bagi petani. Dengan memahami siklus hidup organisme pengganggu, saya merancang strategi pengendalian hayati dan mekanis sebagai bagian dari program pengendalian hama terpadu atau PHT. Fisiologi tanaman. Teknik pemangkasan yang tepat dapat merangsang pertumbuhan cabang produktif dan memperbaiki sirkulasi udara antar tanaman. Ini penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan meningkatkan pencahayaan. Dan terakhir, pasca panen dan mutu. Teknik panen efektif, fermentasi biji kopi, dan pengeringan yang benar juga saya pelajari agar biji kopi tidak hanya melimpah, tetapi juga berkualitas premium. Proyek ini dirancang dalam beberapa tahap utama, berdasarkan asumsi praktik terbaik dari studi literatur. Pertama, tahap persiapan lahan, pembersihan lahan dari gulma dan sisa tanaman, pengolahan tanah, serta pengapuran dilakukan untuk menciptakan lingkungan tumbuh yang ideal. Peta lahan akan digunakan untuk menentukan jarak tanam dan sistem barisan. Kedua, pemilihan dan penanaman bibit. Bibit kopi unggul bersertifikat dan varietas Arabica atau Robusta akan dipilih. Disesuaikan dengan kondisi agroklimat. Penanaman dilakukan pada awal musim hujan untuk meminimalkan stres tanaman. Ketiga, pembangunan sistem naungan dan irigasi. Tanaman pelindung seperti lam toro atau dadap akan ditanam untuk mengatur pencahayaan. Sistem irigasi tetes akan diterapkan untuk efisiensi penggunaan air, terutama di musim kemarau. Keempat, pemeliharaan intensif, meliputi pemangkasan rutin, pemupukan berdasarkan analisis tanah, serta monitoring rutin terhadap hama dan penyakit. Program PHT menjadi pilar penting untuk menjaga keberlanjutan produksi. Dan yang terakhir, panen dan pasca panen. Panen dilakukan secara selektif saat buah benar-benar matang. Proses pasca panen mencakup pengupasan, fermentasi, pengeringan, dan sortasi biji agar memenuhi standar kualitas ekspor. Berdasarkan simulasi dan referensi dari praktik terbaik, saya memperkirakan bahwa
Proyek ini dapat menghasilkan: pertama, peningkatan produktivitas hingga 30% per hektar dibanding metode tradisional. Kedua, peningkatan kualitas biji kopi, baik dari segi ukuran, warna, maupun profil rasa, sehingga lebih mudah masuk pasar specialty coffee. Ketiga, penurunan serangan hama dan penyakit hingga 50% melalui pendekatan PHT dan penggunaan bibit tahan. Keempat, peluang ekonomi baru, baik dalam bentuk lapangan kerja, pelatihan petani, maupun pengembangan usaha pengolahan kopi skala kecil seperti usaha sangrai dan kopi kemasan lokal. Seluruh rancangan proyek ini merujuk pada sumber-sumber terpercaya sebagai berikut. Terima kasih telah menyimak video ini. Saya percaya bahwa kopi bukan sekedar komoditas, tapi juga identitas dan harapan. Semoga proyek budidaya kopi unggul ini menjadi inspirasi bagi pengembangan pertanian yang lebih modern, produktif, dan berkelanjutan di masa depan.